Sensei Sakura's daughter, right? So here, in this nice opportunity, I'd like to thank you, the Guru Sapa institution too, that has given me this nice opportunity to share some thoughts, gitu ya, to share some insights to you, gitu, tentang mungkin lebih ke the importance of learning new language, gitu. Atau mungkin up and downs-nya gitu untuk mencapai goal gitu. Walaupun mungkin kita beda, kalau aku mungkin ke academic world, tapi teman-teman sekalian di sini ke kerja gitu kan ya. Tapi kan beda-beda tipis kok itu visi misinya gitu kan. Mungkin struggle-nya nggak jauh-jauh beda gitu. So here today I want to share some failures mungkin ya, kegagalan gitu, malahan yang akan aku bagikan gitu ke teman-teman semuanya. Gimana sih struggle-nya aku belajar bahasa? Teman-teman di sini ngerasain nggak pernah struggle bahasa gitu, terutama bahasa Jepang? Sering. Setiap hari. Di sini ya, dulu sama ya, iya gitu ya. Bahasa itu kan something yang we have to practice gitu kan. Kita nggak bisa teori doang gitu kan ya Sensei ya. Nah gitu kan ya. Nah gini teman-teman, flashback aku mau curhat dulu gitu ya. So perjalananku dengan bahasa Inggris itu cukup panjang berliku-liku gitu kan. Guess what? Ketika dulu aku di junior high school gitu, aku adalah hanya mantan siswi yang hobi remedi bahasa Inggris. Ada yang sama? Sama. Oke. Remedi bahasa Inggris tuh. Dulu KKM-nya 7,5, 7,8. Mungkin kalau yang sama, kalau SMP-nya di tahun-tahun 2009 ada di sini 2010. Nah, itu gitu KKM-nya 7,5, 7,8. Aku ada di rentang situ aja gitu kan. Dan aku tuh di era teman-temanku udah bertransformasi ke Alphalink. Do you know Alphalink? Yes, no. Ah ya itu what is it? Like digital dictionary gitu ya, kayak kalkulator tapi dia kamus gitu. Nah di era teman-temanku sudah pakai itu, aku tuh masih setia dengan kamus segede gaban. You know Hasan Sadili gitu yang warna-warni. Oh warna-warni, that's right. Nah itu, Biru-biru. itu kan aku buka tuh A sampai Z, fun fact ya. Terus aku dari A itu aku tulis di buku Sidu yang menurutku itu familiar lah gitu. Itu aja, effort itu aja masih remedi gitu. Apa yang salah kan gitu kan ya. Setelah aku aware gitu, aku belajar bahasa itu tidak karena suka gitu kan, tapi karena ya udah karena ada pelajarannya dan aku harus ngerjain tes gitu. Jadi belum sepenuh hati, setengah-setengah. Cintanya sama bahasa tuh setengah-setengah gitu, belum tulus gitu kan. Jadinya nggak nyaman belajarnya juga. Fast forward ketika UN gitu kan. Ketika UN, aduh kalau kayak gini terus gimana nih? Akhirnya teman-teman kadang belajar itu kan bukan karena kita yang IQ-nya kurang atau kita yang nggak paham-paham atau gimana gitu, tapi kadang learning methodnya itu yang nggak sesuai dengan kita. Setuju nggak? Nah kadang cara belajarnya itu masing-masing. Indra kayak gini gitu kan, Ola beda lagi gitu kan, gitu ya, beda-beda gitu. Nah kadang kita harus menemukan learning method yang tepat, ataupun juga kita butuh guidance gitu, kita butuh advice dari tutor gitu kan. Nah akhirnya aku memutuskan to take a course, kayaknya 1,5 bulan lah gitu, 1,5 bulan untuk UN itu. Guess what? Boom, finally I got 9.6 dengan hobi remedi itu gitu. Tapi yang aku mau bilang dari sini bukan itunya sih ya. Ada dua hal. Yang negatif adalah yaitu aku setengah-setengah belajarnya liadil imtihan itu hanya untuk tes gitu kan, nggak sepenuh hati. Tapi positifnya, untungnya di detik-detik terakhir itu aku aware bahwasanya ternyata cara belajar itu salah dan aku harus kadang otodidak itu juga nggak sepowerful itu ya, kita harus butuh guidance atau tutor. Akhirnya take course. Fast forward teman-teman, akhirnya aku SMA aku ke Gontor waktu itu. Bukannya PDKT-nya dengan bahasa ini aku tambahin, malah jadi stranger, malah jadi asing. Ya teman-teman harusnya kan udah tahu ya, udah ada
sayangnya itu biasanya aku tuh ngasih kamu tuh suka remedi terus kok malah nggak berusaha untuk belajar gitu kan, tapi malah jadi asing gitu. Mungkin so there were so many activities there, so I cannot focus on improving my language, especially English gitu. Akhirnya ya udah sistem kebut semalam, apalagi tahulah kehidupan Ma'had, Bilal mungkin tahu ya kehidupan Ma'had seperti itu, activity-nya so many things we have to learn and we have to be active di banyak kok aktivitas itu, nggak cuma akademik doang gitu. Udah itu jadi aku nggak sama sekali nggak nambah gitu. Belum sadar bahwasanya bahasa itu sepenting itu gitu kan. So next akhirnya ini masa-masa fase PDKT dengan bahasa kedua gitu. Masa itu adalah bachelor degree because karena aku ambil Islamic Economics which is most of journals itu international, jadi mau nggak mau ya reconnect lagi with English gitu kan, karena kayak ekonomi publik, mungkin yang pernah S1 di ekonomi mungkin ada di sini ya kan, publik gitu, terus international, moneter dan sebagainya itu semuanya in English, dan skripsinya pun karena kita hanya dua pilihan, Arabic atau English gitu, but I prefer English gitu, jadi aku ke bahasa Inggris, jadi skripsinya all in English. Nah jadi reconnect lagi gitu kan. Setelah itu di semester 5 kalau tidak salah ya, kita diberi kesempatan untuk academic study ke Brunei Darussalam. Nah aku kesana. Waktu itu ada satu sesi di mana kita mengikuti perkuliahan di kelas sana di University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Lecture-nya tuh full in English. You know, aku ngapain kira-kira di situ? Paham atau enggak kira-kira? Enggak ngomong ya, ingah-ingih gitu, nggak ngerti apa-apa gitu kan. So dari situ aku mulai kegampar dari momen itu teman-teman. Kok nyesel gitu, udah jauh-jauh gitu kan dari Indonesia ke Brunei, tapi nggak dapat apa-apa. Aku nggak dapat what do they talk about gitu. Lecturenya ngomong apa tuh kosong. Jadi aku merasa ngapain aku kesini nggak dapat sesuatu gitu. Karena apa? Karena jembatannya tadi aku nggak menguasai jembatannya apa, bahasa itu tadi. Kalau dalam kasusku ini English ya gitu. Tapi sama aja nanti akan aku relasikan dengan ini. Mungkin nanti semoga teman-teman dapat hikmah dan insight ya dari sini ya, bisa kalian relasikan di bahasa Jepang gitu kan. Ditambah lagi di semester 6 gitu, karena waktu itu aku diberi amanah menjadi ketua dewan mahasiswa, kemudian ada guest dari Denmark speaker dengan English yang pas-pasan, aku diamanai untuk menjadi guest guide gitu. Ya udah, modal Yahanu, kalau ada orang Gotong bilang Yahanu itu ya udah pede aja gitu, ngomong pas-pasan yang penting berani aja gitu. Tapi dari situ juga aku benar-benar jadi realize gitu, jadi aware, oh bahasa itu bisa menyambungkan orang beda dunia ya. Jadi kita bisa bertukar hobi sama orang Denmark itu kan, bisa bertukar hobinya ternyata sama, dia suka onde-onde, dia suka gudeg Yogyakarta gitu kan, dia juga ngomongin culture dia di Denmark dan sebagainya. Oh ternyata bahasa itu powerful itu. See ya, kalian udah ini belum aware belum bahwasanya bahasa itu really crucial, really important? Iya. Oke. Sometimes gini ya, sometimes orang bilang bahwasanya language is important, sounds a bit annoying. Nyebelin gak sih didengerin? Ya tahu penting, tapi prosesnya kan susah ya kan ya. Kamu juga mengalami, kita semua kayaknya mengalami gitu kan. Tapi aku benar-benar di sini bisa bilang bahwasanya memang sepenting itu. Bayangin bahasa itu kan jembatan ya, as I mentioned before itu. Kalian ada di sini nih. Di sini kalian cuma ngerti bahasa Indonesia aja. Di sini kalian bisa ekspor ide baru, relasi baru, konsep baru ke negara-negara baru gitu. Kalau kalian nggak ada jembatannya ini, kira-kira bisa ke sana nggak? Nggak mungkin bisa, hanya traveling gitu kan, tapi kan nggak complete ya gitu kan. Kalian nggak bisa ekspor idenya, culture-nya. Kalian gini tuh ada bahasa itu apa sih bacanya, nggak ngerti kan, gitu kan nggak seru gitu. So language here as a bridge gitu ya, language here as a bridge untuk kesana. Bahkan ada mungkin sekarang tuh, nggak mungkin sih, memang ada ya, kayak jurnal atau pengetahuan atau artikel yang hanya ada di bahasa itu aja, entah bahasa Jepang toh, entah Inggris toh, entah
gitu. Kalau kalian nggak ngerti itu kan sayang, padahal idenya itu keren loh, ide itu amazing loh gitu kan. Kita sayang nggak bisa mengakses ke sana gitu. Dengan bahasa kita bisa mengakses itu gitu kan. Banyak sekali the powerful of language, nanti kita bahas gitu ya. So gimana sih gitu biar belajar itu efektif? Ada yang mau jawab? Menurut kamu gimana belajar yang efektif itu? Belajar bahasa especially. Kalau dalam case kalian berarti Jepang. Ada yang tahu? Ada yang mau share? Trik-trik, oke, gini sih. Ada? Enggak. Bayu? Share? Berarti kalian udah mau belum sih belajar yang efektif menurut kalian, yang sweet dengan your style? Udah paham belum di sampai titik ini? Sudah, Indra sudah. Can you share your thought? Kalau saya belajarnya itu bisanya di atas jam 12 malam. Wow. Terus? Udah, kalau siang ini mungkin dikasih tahu, tapi memahaminya itu dari malam. Ya mungkin. Oke, got it. Ya, jadi kalau stylenya Indra justru belajar efektif adalah belajar di atas jam 12 malam gitu ya. So let's just go with that. Kalau itu memang itu style kamu gitu kan. Tapi what I'm trying to say di sini, terus gimana sih cara belajar yang efektif? Kalau aku dari berkali-kali aku belajar bahasa ini ya, aku menjadi rangkum bahwa pertama, you have to know your place level gitu. Gini, jadi kamu tuh ada di level mana sih bahasamu? Kalau dalam kasusku di English itu ada namanya www.fset.org. Itu aku kayak ngerjain soal itu, terus nanti itu tes keluar certificate langsung real time. Aku misalnya ada di B1. Oh, aku tahu levelku tuh di B1. Terus aku harus ngapain setelahnya? Gitu kan? Habis itu kita harus set plan. Jadi kita lebih terarah, terukur gitu belajarnya. Mungkin I don't know in Japanese apakah ada enggak? Coba kalian bisa JCAT gitu, mungkin bisa ya. Mungkin di sensei-sensei lebih tahu gitu. Bisa. Kalian know your level. Kalau mungkin yang beginner banget ini teman-teman yang baru, berarti mungkin kalian ada di A1 gitu kan. Nah, kalian set goals dan set plan gitu. Kalau nggak ada goals dan nggak ada plan, susah ketika kalian itu lagi loyo, lagi down gitu ya. Sekarang aku tanya, teman-teman punya goals? Nah, punya ya, udah punya ya, itu kalian punya. Itu menjadi power bank kalian ketika kalian nanti baterainya loyo gitu. Tapi ingat, yang pertama sebelum set goals itu kalian harus set niat dulu. Niat ini apa sih? Mungkin dalam agama kita tuh harus niatnya tuh yang benar dulu ya, lillah gitu ya, kalau aku bilang. Ini aku, kalau di aku works, mungkin kalian bisa coba kalau belum coba ini gitu. Lillahi ta'ala. Kalau kalian niatnya salah itu gimana sih? Ketika kalian gagal, kalian akan down sedown-downnya. Tapi kalau kalian niatnya benar, insya Allah niat akan tetap seperti itu. Terus niat yang salah, niat yang benar itu gimana sih? Gitu kan? Jadi niat yang salah itu ya cuman untuk tes JFT nilai 200 doang. Itu menurutku itu standar aja gitu. Tapi yang benar gimana sih gitu kan? Kalian harus jangka panjang menurutku. Jangka panjang itu gini, nggak hanya untuk lulus JAT 200 teman-teman ya. Kalian kan we never know ya, yang di depan kalian nanti mungkin kalian akan jadi profesional, akan jadi CEO, pengusaha hebat, bahkan mungkin nanti jadi sensei gitu kan ya. Nah, mimpi itu kan gratis, ngapain mimpi rendah-rendah teman-teman gitu ya. Mimpi itu yang tinggi lah, yang nggak mahal gitu kan gitu. Jadi niatnya itu juga kalian nanti bermanfaat untuk orang lain, that's the point gitu ya. Dalam hidup ini itu kalian itu gimana ya, usahakan nantinya kalian belajar. Hidup itu kan hakikat hidup adalah belajar ya. Nah, dalam kehidupan ini belajar ini kalian nanti ada suatu nilai yang nanti kalian bagikan, at least ke sekitar kalian, masyarakat atau keluarga kalian gitu. Dan itu niat yang baik menurut aku. Coba bisa dicoba ya teman-teman, set dulunya. Habis set niat goals, sudah goals, kalian temukan fun learning. Itu tadi kalau mungkin si Indra tadi
jam 12 malam itu dia bikin fun, dia bikin semangat di jam 12 malam itu. Mungkin yang lain kan beda, ada lagi yang beda. Coba aku mau lihat satu pause lagi. Kalau Indra itu pulang kapan? Pagi. Dava kapan? Malam. Sambil sleep call kayaknya ini ya, Dava ya. Oke. Nah, fun learning itu gini teman-teman. Jadi belajar itu bukan kayak memaksa kalian, bukan bikin kalian beban gitu, tapi bikin kalian fun. Dimulai dari yang kalian suka. Ada yang suka anime ada nonton. Nah, mungkin kalian bisa nonton itu dihilangin subtitlenya. Titlenya itu dihilangin pelan-pelan. Atau kalian suka musik, ada musik. Kalian bisa lihat musik itu. Atau kalian suka baca, enggak itu? Suka baca set. Nah, mungkin ada komik gitu kan ya. Apa yang Jepang ada nggak ya? Manga ya, betul. Nah itu kalian itu baca itu gitu. Jadi kalian set plan bahwasanya oke, aku ini sekarang lagi belajar bahasa Jepang. Aku harus nggak ada playlist Jawa dulu nih di 3 bulan ke depan. Berani nggak challenge diri kamu sendiri? Ya boleh, tapi mungkin nanti ketika untuk enjoy refresh aja, ketika hari Minggu boleh. Tapi sehari-harinya kalian set all in Japan. All in Japan. Kalau aku gitu, jadi all in English. Jadi apa yang aku lihat tuh English, apa yang aku dengar English gitu kan. Gitu, coba kalian set seperti itu. Di ininya, apanya, di handphone kalian mungkin all in Japan. Itu bisa nggak? Nah, bisa kan? Nah, itu. Terus next yang lain adalah apa? Tentukan komunitas. Sebenarnya kamu di sini sudah on the right path gitu ya. Bagaimana nanti kalian melangkah selanjutnya sih? Gitu. Tentukan, cari teman ambis bareng. Ini kan ambis semua nggak sih di sini? Pasti ambis mau Jepang kan? Iya nggak? Langsung Enggak. Atau ada yang terpaksa karena apa? Ini benar-benar dari hati kalian ingin goals ke sana kan ya? Iya kan. Nah, kalau begitu kalian coba cari teman ngabis bareng yang bisa saling support gitu kan, saling kamu sampai mana gitu kan, aku udah bisa ini loh, kamu udah belum, itu kan kadang perlu ya, perlu apa enggak kalau menurut kalian? Perlu. Ya ini sudah ada segini orang ini untuk saling support gitu kan, saling support, saling mengingatkan, ayo ngabis bareng, kalian sampai mana levelnya gitu, saling bertukar inilah ya ilmu gitu. Jadi you are almost halfway there ketika kalian sudah di sini. Tapi bagaimana kalian bisa mengoptimalkan itu? Gitu. Teman-teman sekali lagi belajar itu in this era gitu ya. Kita nggak bisa pasif-pasif banget. Kita nggak bisa selalu disuapin sensi-sensi yang ada di sini gitu. Kalau if I were you, ya, kalau aku menjadi kalian, iya di sini itu kan formalitas kalian dapat dari sensi. Setelah itu apa yang kalian lakukan setelah pulang dari sini? Belajar lagi. Wah. Jadi belajar lagi itu nggak harus nyingkuk ya, nggak usah nyingkuk, jeliput itu nggak usah sebenarnya. Tapi dari learning tadi itu teman-teman, yang penting ada source yang masuk ke telinga kah, ke kalian baca kah gitu. Atau sekedar cicat sama teman tapi mix gitu bahasanya Indonesia Jepang gitu, bisa nggak? Bisa kan? Nah, aku mau apa gitu pakai bahasa Jepang gitu kan bisa. Nah itu dipakai gitu ya. I think most of languages itu skillsnya sama ya, ada listening, ada reading, writing, sama apa speaking ya kayaknya sama ya, semua language akan itu gitu. Itu kan ada dua ya teman-teman, kalau active itu speaking sama apa? Speaking sama apa kalau active skill? Writing ya. Kalau active itu speaking sama writing. Kalau pasif listening sama reading, dengerin sama baca. Nah, dengan apa speaking itu kalian bisa belajarnya, bisa mengoptimalkan itu? Bisa kalian fluent di bahasa Jepang dengan apa? Ya kaiwa, ya conversation gitu ya.
Berarti kan kalian butuh partner, ya kan? Nah, kalau kalian nggak ada partner nih, nggak ada someone to talk di bahasa Jepang misalnya, gimana? Ya, that's good, gitu loh. Technology nowadays are sophisticated, canggih teman-teman. Ya, kalian punya privilege gitu. Kalau dulu mungkin aku masih pakai kamus gede gaban itu kan sekarang ya masih dipakai, tapi kan sekarang banyak ya teknologi apps dan sebagainya. Kalian bisa memanfaatkan itu. Kalau di English ada namanya C.AI, itu aku mesti ngomong sama dia. Hello, how are you today? Ngomong aja sama itu AI-nya itu cukup membantu untuk apa? Word out, melemaskan ini loh. Kan kalau nggak dipakai kan kaku nggak sih? Ya kan sama kayak yang Jepang juga gitu kan. Makanya itu waktunya kalian balik setelah sini pulang ke rumah mungkin itu kalian bisa ngasah sama AI. So, karena bahasa itu sih practicing, nggak bisa teori dan ngapalin doang. Terus apalagi yang saya speaking selain find a partner between either AI atau teman? Ada yang tahu caranya? Shadowing, pernah dengar nggak shadowing? Nah betul. Nah, shadowing ya, jadi native Jepang itu bilang apa kamu niruin, itu bisa juga effective way. Tapi lagi-lagi trial and error teman-teman. It works for me, but for you it doesn't. Gitu. Jadi trial error ya, dicoba. Aku nggak sweet nih sama yang AI. Aku sweetnya sama yang metode ini, gitu kan, beda. So yang kedua adalah writing. Kalian di sini writing juga nggak? Ya kan saya. Nah, writing gimana sih ngerasa writing? Kalian bisa journaling, do journaling. Ada yang familiar dengan journaling? After apa ya? Ya, kayak pagi mungkin bisa ya. Biasanya journaling kalau aku sukanya pagi. Ya kalian habis sholat subuh kalian journaling. Kayak dear diary, tapi bukan dear diary ya, nulis gitu. Kalian sehari itu mau ngapain sih? Tapi in Japan. Tapi kalian nggak usah takut itu salah, ya udah tulis dulu aja. Kan juga ingetin hurufnya gitu ya. Kalau bahasa Jepang ya ininya apa namanya, tulisannya rapinya enggaknya. Kalian bisa di journaling di pagi hari. Atau kalau enggak kalian rewrite. Misalnya ada manga terus misalnya ada caption atau apalah. Kalian suka dengan kata-kata itu, kalian tulis ulang. Terus dipakai nanti dipraktekin ketika ketemu teman gitu, bisa ya. Tuh. So listening tadi udah aku singgung sedikit ya, listening bisa podcast, mungkin ada podcast di Jepang kan sekarang apa bahasa Jepang banyak ya, music. Nah itu ya, coba sekarang kalian challenge gitu sehari itu makan, kalian kalau sambil makan ngapain? Itu bisa kalian tuh dengerin podcast itu, pakai itu dengerin podcast di bahasa Jepang itu. Kalau lagi apa dengerin musik tapi in Japan gitu, itu bisa secara tidak sadar tapi nambah kok, pasti nanti nambah itu secara tidak sadar gitu ya. Kan nggak moyo juga kan belajarnya. Nah itu bisa dengan itu. Reading ya tadi, kalau ada news artikel, kalau di English itu ada New York Times, kalau di Japan ada nggak korannya bahasa Jepang apa? Nah itu mungkin kalian bisa ya, website, di website ada, kalian bisa itu apa sih berita Jepang apa sih. Kan kalian mau ke Jepang berarti kalian suka cinta sama negaranya nggak? Kepo nggak sama negaranya? Orang suka tuh mesti kepo kan sama orangnya kan ya. Kalian mesti harus kepo sama negara, sama culture-nya, makanannya tuh apa aja. Kalian bisa explore mulai dari sekarang, tapi in Japan gitu. Jadi kalian bisa dapat kosakata yang kalian nggak tahu sebelumnya. So aku bilang bahwasanya belajar bahasa itu kayak olahraga. Why? Capek. Belajar bahasa kayak olahraga capek. Belajar bahasa itu kayak olahraga, kenapa? Itu praktek. Kalau stop, ototnya kaku nggak sih? Kaku kan? Sama. Kalau terus regularly we do it, itu akan lentur, nggak kaku. Sama. Itu bahasa juga gitu. Ya kita harus pakai terus. Kalau nggak pakai ya nggak ngerti, nggak bisa. Gitu. Terus ada teman-teman yang aku give up, udah angkat tangan, nggak bisa lagi nih, aku stuck nih, nggak maju-maju, levelku segitu aja. Pernah? Pernah? Pasti pernah ya? Pasti pernah. Terus apa yang kamu lakukan ketika itu? Nyalakan dirimu sendiri?
atau healing? Tidur aja. Oke, that's normal teman-teman. Kita just human being ya, kita hanya manusia gitu kan. Kita bukan superstar ya, namanya lelah itu biasa, normal kayak gitu. Tapi apa yang harus kalian tahu gitu kan, itu normal, kalian harus jeda, rehat dulu sebentar. Tapi one thing that you have to do, you have to come back stronger gitu ya. Ini belum end game ini ya kan, belum end game, kalian tetap survive di situ gitu. Kalau kalian sudah set goals tadi di awal, playnya oke, nah power bank kalian itu udah kuat, kalian akan ke recharge tuh nantinya, nggak akan begitu gitu ya. Terus apalagi yang kalian lakukan setelah itu? Kalau start, you have to do some evaluation ya. Kita harus introspeksi, merenung ada apa sih yang salah dengan itu. Kadang tidak hanya di cara belajar aja juga loh teman-teman. Apalagi coba faktor yang kalian harus renungi mungkin menghambat ini proses kalian. Ada yang tahu? Males. Selain itu apa? Tekanan apa, Bayu? Oh, batin. Ada lagi? Apa? Mungkin jalur langit kita kurang kencang. Nah, ini kadang kemis tapi aku udah membuktikan hal ini gitu ya. Mungkin yang sudah tambahin, yang belum. Jalur langit itu faktor X tapi powerful. Aku bilang teman-teman kalau berproses di hidup ini ada 3 teman-teman jurus jitunya kalau kalian belum pernah mencoba. Satu apa? Ini aku yakin ini general sama ya di semua agama karena kan mengajarkan kita kebaikan gitu. Berdoa, ya kan? Yang kedua adalah mendoakan. Yang ketiga minta doa. Itu satu kesatuan. 3 itu ya satu kesatuan gitu ya. Kalau kalian hanya udah ngoyo malam malam bangun gitu kan, pagi ini terus misalnya gitu kan, kalau olah pagi gitu, tapi kalian nggak ini tadi ya kan, sombong dong ya kan, ya nggak, itu kan general ya, kita kan udah tahu kita sombong gitu, padahal yang memberikan kan Tuhan gitu kan ya. Nah, so yang belum coba, you have to practice this 3. Berdoa, mendoakan, minta doa. Terutama doa orang tua, udah pada diridhoi kan ya. Karena ridho itu benar-benar sih teman-teman gitu, itu mungkin satu bekal yang powerful juga gitu. So late gak sih kita kalau belajar hari ini gitu, mungkin di usia yang udah 20-an plus gitu kan mungkin ya, late gak sih? Never too late and never too old to learn. Nggak late. Aman, nggak ada kata late sih sebenarnya ya. Nggak late, nggak old juga. Never too old to learn. You know guess what? Ketika aku di kampung Inggris waktu itu memang aku menemukan komunitas yang nangis bareng di kampung Inggris Pare waktu itu. Banyak senior bahkan yang sudah berkeluarga pun beliau datang ke sana untuk belajar lagi dari basic. Justru ya aku nggak sombong, tapi aku lebih bisa dari beliau ini. Tapi beliau semangatnya itu ya yang aku benar-benar masya Allah gitu. Ngapain sih kok harus kesini terus belajar basic lagi gitu? Ya aku nggak tahu the personal reason, tapi itu adalah beliau aja semangat gitu kan. Jadi never too old to learn teman-teman ya gitu. Karena kan Tuhan suka ya orang menuntut ilmu kan gitu. Salah satu ilmunya adalah bahasa kita gitu, yang bisa jadi jembatan kalian explore ke banyak dunia gitu. Kalau di sini kalian Jepang gitu kan. Oke. So next adalah the power of language. Ngantuk nggak? The power of language. The power of language. Apa sih? Dari sekian aku cerita itu kalian udah bisa menyimpulkan nggak apa sih the power of language? Banyak manfaatnya. Satu adalah currency baru. Teman-teman tahu currency? Fulus. Uang ya, currency baru. Maksudnya kalau uang itu kan untuk membeli sesuatu ya. Tapi kalau language di sini untuk membeli apa? Pengalaman.
lagi? Asbun ini, membeli kesempatan ya teman-teman ya. Kalau kalian udah dapat language-nya, kalian bisa lebih banyak kesempatan gitu, relasi baru, banyak ide baru, culture baru. Itu juga jembatannya adalah bahasa gitu. Coba kalian tekuni, nggak harus semuanya kok gitu kan. Aku di sini case-nya English, tapi kalian Jepang ya udah, itu kalian fokus di situ, itu nanti pasti bermanfaat gitu. Tapi itu tadi set goals-nya, kalian jangan rendah-rendah, harus yang ini, makanya harus totalitas gitu ya. Terus apa lagi? Cheat code. Ada yang suka game? Cheat code. Kan soalnya cheat gitu kan, kalau nge-game tuh ada istilah cheat ya kan? Cheating. Nah, kalau kita bahasa itulah cheat-nya itu ya, cheat code-nya itu. Kenapa? Kalau nggak ada itu kita nggak bisa unlock level berikutnya kan, kita stuck di level itu aja, kita nggak nge-game-nya nggak maju-maju gitu kan. Nah itu sama gitu ya. Terus tadi kalau aku udah bilang language itu adalah kayak olahraga, yaitu untuk gym untuk otak. Ketika kalian banyak vocab juga nanti akan ininya tuh akan bekerja juga gitu ya. Terus ini mungkin terdengar asing atau enggak aku nggak tahu, tapi belajar ilmu apapun ilmu bahasa itu endingnya adalah gitu. Endingnya apa sih? Apakah mau kerja di luar negeri toh? Enggak. Apakah hanya mau S2 doang? Enggak. Apakah mau traveling? Apa mau nikah sama bude? Enggak ya. Endingnya kan kalian juga mau build family kan? Kalian punya cita-cita build a family nggak sih? Iya kan? Nah, family ini adalah sekolah pertama bagi generasi kita selanjutnya, ya nggak? Setuju nggak? Nah, kalau dalam bahasa kita, bahasa Islam kan, perempuan itu adalah madrasah al-ula, sedangkan laki-laki adalah pemimpin madrasah al-ula itu. Gitu. Jadi apa salahnya sih kita belajar, ya kan? Itu nanti untuk melahirkan generasi yang oke juga. You got it? Ya, oke. Oke. Hai. Oke, so gitu sih. I think that's all that I can share to you, gitu kan. Mungkin aku dulu sama kok, aku di sini nggak sama seperti teman-teman yang juga sedang berprogres, sedang menuju untuk meraih impian gitu kan ya. Sama juga kita ada di same boat gitu. So apa gunanya kita bareng-bareng di sini, saling support dan saling mendukung gitu ya. Gitu. Insya Allah enggak gini ya, pekerjaan apapun itu insya Allah aman ya, oke, baik gitu ya. Gitu. Kalau teman-teman di sini Kaigo ya, yang cewek ya biasanya. Ada yang mau restoran? Maunya restoran. Enggak, so all type of job I think itu bagus selama kalian diniatkan untuk apa? Memberikan manfaat gitu ya teman-teman ya. So just enjoy the process gitu. Kalian juga kadang harus setback gitu. Kalau kalian ngerasa buntu tadi, kalian harus setback, terus introspeksi, apa sih yang ini aku kurang apa sih gitu kan. Kalian cita-citanya tinggi tapi usahanya segini kan sama aja ya, harus seimbang, harus balance gitu. Ya aku tahu tantangan kita adalah konsistensi dan disiplin, tapi kalau aku aja bisa, kamu pasti lebih bisa. That's it. Oke teman-teman, ini itu yang bisa aku bagiin. Semoga ini bisa menjadi pemantik sedikit semangat teman-teman ya untuk konsisten dalam belajar bahasa. Di sini khususnya bahasa Jepang. Terus kalian sebenarnya gini sih, mau ke Jepang udah plan belum mau ngapain? Udah ya, mau ngapain coba? You mau ngapain? Siapa? What's your name? Noval. Ya, Noval. Mau nikah. Gak apa-apa, ini kan ibadah terpanjang, malahan berat loh. Nikah itu ibadah terpanjang teman-teman. Kalau kita bekalnya kurang, susah juga sih ya. That's right. Oke, nggak apa-apa. Tapi oke, yang lain. Aku mau dengar dari yang lain.
Setelah kalian goal ke Jepang, terus ngapain? Jadi ke entrepreneur ada? Mas Gale? Ryu Gakus Taides. Siapa lagi coba? Coba aku mau setelah novel deh lanjut ke kanan. Gila. Sama menikah. Oke. Nikah masal ya itu ya. Menikah semua ya. Nikah masal ya. Arif. Nikah juga. Bisnis. Oke, good bisnis. Next. Bisnis. Next. Bisnis. Bisnisnya masal ya. Apa? Bisnis. Lanjut kuliah. Lanjut kuliah. Kuliah. Wes. Bisnis. Oh, ini. Next aja. Ora. Bisnis. Kuliah. Iya. Sesuai umur. Look exactly. I know that you have yours. Okay. Bisnis. Next. Bisnis. Membangun rumah. Nice, ya. Keren banget nih, ada yang mau jadi kuliah lagi, gitu, ada yang build a family. Tapi gini pertanyaannya teman-teman, kita udah ngoyo gitu kan, udah struggle penuh belajar bahasa Jepang, terus dengan end goal kalian yang kalian tadi sebutkan, sia-sia nggak bahasa Jepangnya? Enggak sama sekali kan? Ada yang bilang sia-sia enggak? Enggak. Kenapa enggak? Iya ya, pasti itu ada manfaatnya, tapi kita belum tahu gitu ya. Gitu, apalagi kan we never know kehidupan ke depan kan kita nggak pernah tahu, misteri gitu kan. So yang aku mau pesan ke teman-teman adalah totalitaslah pada apa yang sedang kalian hadapi sekarang. Yang di depan mata adalah belajar bahasa Jepang, ya totalitas di situ. Please itu dulu gitu ya. Jangan kesana dulu gitu. That's okay to have a plan B, itu bagus, nggak apa-apa. Atau itu menjadi support kalian belajar, itu nggak apa-apa. Tapi yang ada di sini kalian totalitas jiwa, raga, mental tuh ada di situ gitu. Nggak cuma ininya doang, ini mana gitu kan. Gitu ya. Karena dengan totality itu nanti kalian akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan target kalian. Okay, thank you for your kind attention. Good luck on your journey gitu ya. Aku yakin ini muka-muka orang sukses semua. Sih. Karena kalian sudah memutuskan di sini, berarti kalian itu satu step lebih keren dari teman-temanmu yang bukan belum ke sini, tapi maksudnya yang masih di sana gitu ya, di maju. Kamu satu langkah lebih maju gitu teman-teman. So terus step forward terus gitu ya. Kadang di tengah-tengah mungkin ada kerikil, ada batu, itu that's normal teman-teman. Terkadang kita itu gagal mengerti bahasa cinta Tuhan gitu. Kita gagal di situ, kita nyalain diri kita sendiri, nyalain Tuhan, nyalain semuanya gitu kan. Padahal tuh Tuhan bilang bahwasanya sebentar dikit lagi, satu langkah lagi kamu tuh nyampe loh gitu. Ya. Gitu. Jadi kalian juga harus siap dengan apapun gitu kan, untuk mencapai mimpi kan nggak mulus-mulus saja ya kan. Ada analogi itu yang bola terus kayak bidang miring gitu ya kan, diseluncurin gitu, dia lebih cepat nyampe yang lurus atau yang berliku? Yang berliku teman-teman, karena di situ ada tanjakan lagi gitu ya, untuk ngegas lagi gitu. Jadi that's normal in life. Okay? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.